Nah, kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini masih ingatkah kisah Uwais Al-Qarni? Nah, ini jadinya kisahnya tuh gini, apa namanya? Uwais Al-Qarni aku agak lupa sih. Ini aku seingatku aja ya. Uwais Al-Qarni. Jadi seingatku ya, jadi Uwais Al-Qarni itu yang menggendong ibunya itu ke Mekah untuk haji, seingatku itu. Nanti kalau umpamanya kalian pengen tahu lagi, nanti kita boleh nonton apa gimana nanti. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Jasa orang tua yang pertama mengandung dengan susah payah, kemudian melahirkan dengan perjuangan antara hidup dan mati. Habis itu yang kedua, ibu menyusui selama 2 tahun dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Yang ketiga, ayah dan ibu memelihara kita mulai dari kandungan sampai anak siap untuk hidup mandiri. Yang keempat, dengan tanpa lelah, ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kelima, ayah dan ibu selalu mendidik dan memberi bekal untuk pendidikan anaknya. Jadi didanai apa. Terus ayah dan ibu memberi kasih sayangnya dengan ikhlas tanpa meminta balasan dari anaknya. Jadi ya kita itu kayak umpama nih, kita dibeliin mainan dulu pas masih kecil. Kita ya sebenarnya orang tua pun juga udah seneng. Jadi kita sebenarnya orang tua nggak mengharapkan imbalan atau balasan, tapi kita lah yang memberikan imbalan atau balasan itu yang Bu Ita bilang itu seingatku. Oke, aku lanjutkan ya. Soleh itu tidak hanya yang pertama konteks melaksanakan sholat, 2 rajin sholat tahajud, 3 rajin puasa sunnah, 4 gemar bersedekah. Tapi soleh itu juga bagaimana sikap dan berbakti kepada kedua orang tua. Sesungguhnya kita ada dan bisa seperti sekarang tentu karena doa dan jasa orang tua. Jadi peran orang tua ini sangat penting dalam hidup kita. Jadi kita harus hormati, nggak boleh melawannya gitu. Nah, maka jika rajin sholat tapi suka membentak, marah-marah melawan orang tua, pahala ibadahnya tidak sebanding dengan dosa besar kepada orang tuanya. Nah, ini Quran surat Al-Isra. Surat ke-17 ayat 23 sampai 24. Ini aku langsung ke artinya aja ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Kalau tips and trikku ya, umpamanya soal-soal kayak gini, kalian itu cuma kayak hafal patokannya gitu loh. Kalau nggak depannya, kalau nggak belakangnya. Itu sih kalau aku. Aku langsung ke artinya ya. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara kakaknya atau jika di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada orang tua perkataan dah. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada orang tua perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, dahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 sampai 24. Ingat-ingat. Jadi Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini isinya. Oke, aku lanjut ya. Ini sampai bawah. Enggak. Ini penjelasan ayat. Dan Tuhanmu, wahai manusia, telah memerintah mengharuskan dan mewajibkan untuk diesakan dalam peribadahannya kepadanya. Dan dia, coba aku edit aja ya. Sabar, aku coba edit supaya enak. Lah, kalau mau diedit malah jadi kayak gini. Aneh juga.
Oke, aku lanjut ya. Dan Tuhanmu, wahai manusia, telah memerintah, mengharuskan dan mewajibkan untuk diesakan dalam peribadahan kepadanya. Dan dia memerintahkan untuk berbuat baik kepada bapak ibu, terutama di saat mereka berusia lanjut. Janganlah engkau berkeluh kesah, jangan merasa kesal terhadap sesuatu yang engkau lihat dari mereka atau salah satu dari mereka. Dan jangan perdengarkan kepada mereka ucapan yang buruk. Bahkan jangan pula berkata sekalipun yang merupakan tingkat terendah dari ucapan yang buruk. Dan janganlah muncul darimu tindakan buruk kepada mereka berdua. Akan tetapi bersikaplah lembut kepada mereka berdua. Dan katakanlah kepada mereka berdua selalu perkataan lembut bagi tulus. Dan bersikaplah kepada ibu-ibu dan bapak-bapakmu dengan merendahkan dan tawadu sebagai bentuk sayang kepada mereka. Dan mohonlah kepada Tuhanmu agar berkesan menyayangi mereka berdua dengan rahmat-Nya yang luas semasa mereka masih hidup maupun setelah wafat. Sebagaimana mereka dahulu bersabar dalam mendidikmu semasa kecil dan yang tak berdaya lagi, tak punya kekuatan. Ini penjelasan ayatnya. Jadi ini dipertegas lagi kayak apa ya? Tafsir ayat Al-Isra ayat 23 sampai 24-nya. Jadi ini diperjelas lagi apa isinya, habis itu apa konteksnya gitu. Nah, ini keutamaan berbakti kepada orang tua. Ini berbakti kepada orang tua jadi jangan masuk surga. Ini hadis. Sebenarnya sih kalau kayak gini itu kalian tinggal hafalin aja ya. Artinya sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina yang seorang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk ke surga. Hadis riwayat Muslim. Habis itu, ini coba aku jelaskan ya. Ini jadinya umpama kita nggak berbakti kepada orang tua, pun kita rajin sholat apa, nah ini yang tadi ini pahala ibadahnya tidak sebanding dengan dosa besar kepada orang tuanya. Jadinya bisa-bisa orang yang sealim-alim apapun, cuma umpamanya nggak takwa, berbakti kepada orang tua, itu ya bisa aja masuk neraka. Habis itu aku lanjutkan ya. Ridho Allah pada ridho orang tua. Ini dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, ini aku langsung artinya ya. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini kok masih sama ya. Ini amalan yang paling dicintai Allah adalah berbakti kepada orang tua. Tunggu ya. Ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku langsung ke artinya, tunggu ya, sabar. Oke, aku lanjutkan. Artinya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kemudian berbakti kepada orang tua. Lalu aku mengatakan, kemudian apa lagi? Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini ada nih di soal apa namanya? Di soal ini apa namanya? Di soal mandiri di buku agama mandiri itu. Jadi semua jawabannya ada di PPT ini. Terus nomor 4, pahala berbakti kepada orang tua seperti jihad. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma. Ia berkata,
Ya aku langsung artinya aja ya. Ada seorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, iya masih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Muslim. Jadinya kita menghormati orang tua sama aja kita berjihad. Berjihad itu berjuang di jalan Allah. Jadi pahalanya sama. Oke, aku lanjutkan ya. Keutamaan berbakti kepada orang tua masih sama, berbuat baik kepada ibu lebih utama. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku langsung artinya ya. Seorang pria pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lagi ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Jadi sampai 3 kali nih. Siapa namanya? Abu Hurairah nanya ke Rasulullah 3 kali nih, dan jawabannya pun sama, ibumu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan baru ayahmu. Jadi ibumu, ayahmu. Jadi ibu ini yang pertama melahirkan kita, membesarkan kita, menyusui. Habis itu, ya, maaf, melahirkan, menyusui, membesarkan, baru ayah itu mencari nafkah dan lain-lain. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, ini kisah Alqamah. Oke, aku lanjutkan ya. Kisah Alqamah. Semasa hayat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kejadian pada diri seorang sahabat bernama Alqamah. Sejak masa muda, ia dikenal soleh, patuh, setia, dan taat beragama. Alqamah selalu ada di syaf pertama di antara para sahabat lainnya setiap sholat berjamaah. Dia juga dikenal sangat santun terhadap ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Segala kepentingan ibunya tidak ia abaikan, tak sampai hati ia membiarkan ibunya mengambil air. Sesudah Alqamah beristri dan tinggal di rumah sendiri, disengaja atau tidak, ia kurang memberi pelayanan kepada ibunya. Tetapi ibunya tidak melapor tentang kekurangannya, hanya diam saja. Orang sekitar tak tahu bahwa ibu Alqamah sakit hati. Kemudian terbetik berita bahwa Alqamah sakit. Sakitnya tambah berat. Para sahabat berjaga-jaga. Ketika tampak ia seperti mau meninggal, mereka silih berganti untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Beberapa kali mereka coba mengulang, namun lidah Alqamah tidak bergetar. Tidak dapat mengikuti, lidahnya keluh dan kaku. Salah satu sahabat melapor kepada Rasulullah tentang situasi ini. Segera Rasulullah datang. Rasulullah menyuruh seorang sahabat menjemput ibu Alqamah. Kepada ibunya, Rasul bertanya, apa tingkah Alqamah yang memberatkan dirinya? Padahal Alqamah ini alim, maksudnya itu soleh, taat beribadah dan lain-lain. Terus jika ada dosa terhadap ibunya sendiri, maka segera dimaafkan. Ibunya menyebut bahwa anaknya itu orang baik dan taat kepada Allah. Saya ini sedih ya Rasul. Sesudah ia berumah tangga sangat kurang perhatiannya kepada saya. Sebab itu saya tidak mau memaafkannya. Katanya, kalau begitu ujar Rasulullah, ayo para sahabat kumpulkan kayu bakar supaya Alqamah ini dibakar saja. Mendengar sikap tegas Rasul, menangislah ibu itu sambil meronta-ronta. Wahai Rasulullah, maafkan saya ya Rasul. Jangan anak saya dibakar. Saya mohon jangan ya Rasul. Saya sudah memaafkan Alqamah. Saya sudah maafkan dia. Kata maaf dari lidah ibu itu amat spontan dan saat itu juga lidah Alqamah lentur. Selesai ia menuturkan kalimat tauhid, terberitlah ia telah meninggalkan dunia. Nyaris
ia termasuk ke dalam orang golongan umat yang disabdakan Rasul, yang artinya tidak seorang hamba pun dianugerahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak menunaikan hak kepada kedua orang tuanya, kecuali Allah menghapuskan amal baiknya dan menyiksanya dengan siksa yang pedih. Nah, ini kisah Alqamah nih. Jadinya walaupun kita sealim-alim apapun, ini aku ambil kesimpulannya ya. Kita sealim-alim apapun, cuman kalau umpamanya kita nggak taat kepada orang tua, apalagi terhadap ibu yang sedang membesarkan, melahirkan, menyusui, nah itu dosanya itu sangat besar. Malah kalau umpamanya ini bisa sampai masuk neraka, seperti yang tadi itu, yang ini nih. Nah, yang ini, pahala ibadahnya tidak sebanding dengan dosa besar kepada orang tuanya, walaupun sering tahajud apa, tapi tetap. Oke. Cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Yang pertama, tawadu dan berkata yang baik serta lemah lembut. Yang kedua, menghormati dan memperlakukan mereka dengan sopan. Yang ketiga, mengikuti nasihat dan mematuhi perintahnya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang keempat, membantu pekerjaan mereka. Yang kelima, membahagiakan keduanya. Yang keenam, merawat dengan baik di usia tua. Terus selalu mendoakan kedua orang tua. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua. Yang kedua, menunaikan wasiat atau janji yang belum terpenuhi. Yang ketiga, menyambung silaturahmi yang pernah dilakukan oleh orang tua. Yang keempat, menjaga nama baik mereka. Yang kelima, selalu berbuat baik. Yang keenam, lunasi hutangnya. Nah, akibat durhaka kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian mau kuberitahu mengenai dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda, dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Beliau mengucapkan hal itu sambil duduk bertelakan pada tangannya. Tiba-tiba beliau menegakkan duduknya dan berkata, dan juga ucapan sumpah palsu. Beliau mengulang-ulang perkataan itu sampai saya berkata dalam hati, duhai seandainya beliau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dua pintu petaka yang disegerakan akibatnya di dunia, yaitu orang zalim dan durhaka kepada orang tua. Jadi ini apa ya? Nah, pokoknya inilah dua pintu petaka atau dua pintu neraka yang disegerakan akibatnya di dunia, yaitu orang yang zalim dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal kebijakan yang disegerakan balasannya di dunia adalah berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Sedangkan kejahatan yang disegerakan siksaannya adalah berzina, durhaka kepada orang tua, dan memutus silaturahmi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, nanti kalian bisa dengar-dengar lagi ya ini. Nanti aku upload di YouTube. Aku bikin gelombang kedua juga. Di situ amalan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, balasan langsung di dunia dan akhirat. Terus perilaku kita kepada orang tua akan yang mempengaruhi sikap anak kita kelak. Jadi kalau umpamanya kita baik sama orang tua, insya Allah nanti anak kita baik kepada kita. Oke, aku lanjutkan ya. Hormat dan patuh kepada guru. Guru merupakan orang tua di sekolah. Islam memerintahkan umatnya untuk berbakti kepada guru. Jadi guru ini orang tua kedua kita di sekolah. Di situ guru mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Mereka mengajarkan manusia untuk beriman, bertakwa, memahami baik dan buruk, berakhlak mulia dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat maupun bangsa dan negara. Berkat didikan guru, manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan, kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa taala terdapat pada orang yang berilmu. Jadi kalau kalian ingat itu jadinya
orang itu apa ya? Kalau kalian ingat ya, jadinya ada 3 ini nih apa namanya untuk apa ya? Aku lupa lagi. Agar derajatnya naik, yaitu pertama berilmu, yang kedua beriman, terus yang ketiga aku lupa lagi. Oke, aku lanjutkan ya. Oke, nanti masuk lagi ya. Adab terhadap guru. Yang pertama, senyum, sapa, salam, 3S ketika bertemu. Terus yang kedua, berkata dan bersikap yang baik dan sopan. Yang ketiga, bertanya kepada guru jika sudah dipersilahkan. Jadi kita nggak boleh langsung asal tanya gitu. Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru. Yang kelima, melaksanakan serta mematuhi. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru sudah. Terus melaksanakan serta mematuhi perintah nasihatnya dengan ikhlas. Yang keenam, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Yang ketujuh, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Yang kedelapan, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat. Ta'zim. Nah, habis itu adab dalam belajar online. Nah, ini penting nih di online nih. Yang pertama, menyalakan video, jangan off cam. Cuman kalau umpamanya lagi pelajaran itu harus on cam, jangan off cam. Situ menyalakan video. Nah, situ yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Yang ketiga, berkata yang baik dan sopan. Yang keempat, berpartisipasi aktif ketika pembelajaran. Yang kelima, jujur ketika mengerjakan tugas maupun ulangan. Nggak boleh nyontek. Yang keenam, menyalakan mikrofon ketika diminta. Yang ketujuh, meminta izin kepada guru jika ada keperluan. Yang kedelapan, menginformasikan guru jika ada kendala. Jadi jangan asal diam aja. Oke, aku lanjutkan ya. Keutamaan hormat dan taat kepada guru. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Jadi ya akan selalu berkah sampai kita besar, sampai kita punya anak, dan seterusnya. Nah, situ akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Umpamanya kita hormat dan taat kepada guru. Yang ketiga, sama guru pun juga senang mengajar kita. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Jadi kita bisa mengajarkan ilmunya kembali. Apalagi kalau kalian ingat pahala yang tidak terputuskan, salah satu ikannya kan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jadi selama ilmu itu masih ada dan terus diturunkan, maka pahalanya itu akan terus mengalir. Terus yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Soalnya kalau kita hormat dan taat, pasti guru itu ingat selalu kepada kita dan mendoakan kita. Nah, situ akan membawa berkat, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Terus itu yang keenam, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Iya, halo. Jadi kalau umpamanya Oke, aku lanjutkan ya. Jadinya kalau kalian pernah dengar kata-kata ini, mungkin kalian pernah dengar ya. Murid akan lebih pintar murid akan lebih pintar daripada guru. Nah, itu ada benarnya. Nah, seperti yang di sini nih, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Muridnya pun juga ada yang bisa lebih pintar nanti di saat besar. Begitu. Oke, aku lanjutkan ya. Definisi empati. Empati adalah sikap merasakan perasaan orang lain, baik ketika mengalami musibah maupun kebahagiaan. Nah, ini juga ada di pelajaran UPS. Nah, ini hadis yang terkait dengan empati. Aku langsung ke artinya aja ya. Dari Nu'man bin Bashir. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai serta memadu kasih ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan tidak bisa tidur dan demam. Jadi kalau umpamanya nih tangan kita sakit, pasti tubuh yang lain juga merasakan sakit.
kepala kita sakit, nanti kan kayak umpamanya kita demam nih, demam nanti tubuh kita lemas, habis itu kepala kita pusing apa. Jadi semuanya itu kayak apa ya, merasakan si empatinya. Jadi ada yang satu terkena musibah, nanti semuanya akan merasakan ya hal yang sama. Terus ini aku lanjutkan ya, manfaat empati, soalnya ini waktunya udah mau habis. Yang pertama, menghilangkan sikap egois. Seorang yang memiliki sikap empati yang tinggi akan menghilangkan rasa mementingkan kepentingan diri sendiri. Penting untuk dapat merasakan orang lain seandainya mengalami hal serupa. Yang kedua, menghilangkan kesombongan. Seorang yang berempati akan dapat melihat jauh apa akibat yang mungkin akan timbul dari suatu kejadian, sehingga ia akan mampu berpikir dan bertindak sesuai kebenaran, sekaligus akan memunculkan rasa rendah hati. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Dengan kemampuan berempati kepada orang lain, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dengan baik dan akan bersikap hati-hati dalam bertindak. Nah, ini cara mengasah empati. Yang pertama, rekam semua emosi pribadi. Artinya, kita senantiasa mengingat pengalaman yang kita alami. Ini penting untuk dapat merasakan orang lain seandainya mengalami hal serupa. Umpamanya nih, kita jatuh sepeda pas kecil. Terus mungkin ada orang lain, ada orang lain yang masih kecil atau lagi belajar naik sepeda jatuh. Jadinya ya, apalagi kalau umpamanya kayak adik kita lah setidaknya. Adik kita belajar sepeda, terus kita kita jatuh pas belajar. Kita pun juga pernah jatuh pas naik sepeda awal-awal. Kita jangan ketawain, tapi kita bantu dia. Itulah yang disebut dengan empati. Terus yang kedua, perhatikan lingkungan luar atau orang lain. Hal ini akan memberikan efek yang bagus untuk diri kita. Kita dapat mampu menghilangkan subjektif dalam diri kita. Terus yang ketiga, mendengarkan keluhan atau curhat orang lain. Mau mendengarkan cerita pengalaman sedih orang lain akan membawa kita ikut merasakannya dan menimbulkan keinginan untuk memahami masalah dan membantu memberikan solusi pemecahannya. Tapi jangan jangan kalian mengkhianati. Mereka udah curhat panjang lebar tentang privasi mereka. Kita jangan buka privasi mereka. Itu dusta namanya, seingatku. Habis itu yang keempat, membayangkan jika sesuatu yang menimpa orang lain menimpa diri kita. Pemikiran ini akan membawa efek yang baik untuk diri kita. Segera berikan bantuan. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan akan meningkatkan rasa empati. Yaitu yang tadi itu loh. Yang umpamanya adik kita jatuh dari sepeda, kita bantu, jangan kita ketawain. Begitu ya.